Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa salatan li rasulillah amma ba'du. Putra-putri kami, siswa dan siswi kelas 12 Madrasah Aliyah yang kami cinta sayangi, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan sholawat. Harapannya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, walaupun kita lakukan secara daring karena masih suasana pandemi, ini akan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, putra-putri kami yang kami cinta sayangi, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Setelah pertemuan kemarin kita membahas bersama tentang pengantar dari Mapel Usul Fikih tahun 2021 untuk kelas 12 jurusan agama. Baik, pada hari ini kita lanjutkan pada semester terganjil ini di bab 1 tentang aspek-aspek hukum syar'i. Pada kali ini kita akan pelajari pertama tentang hukum syara', kemudian yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum syara' itu sendiri. Yang kita bahas pertama untuk hari ini adalah al-hakim. Sedangkan untuk mahkum fi dan mahkum alaih kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baiklah putra-putri kami yang kami cinta sayangi. Yang pertama kita pelajari tentang hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Hukum syar'i atau al-hukmu asy-syar'i adalah kata majmu' yang tersusun dari kata hukum dan kata syara'. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yakni al-hukmu, yang secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Menurut mayoritas ulama, hukum syar'i ini adalah khitabullahil muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' awit takhyir awil wad'i. Yakni firman, khitab, kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang terbebani hukum, terkena hukum, ya, yang di dalamnya mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan. Kemudian macam-macam hukum syar'i menurut ulama usul terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum taklifi, sedangkan yang kedua adalah hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan. Dinamakan hukum taklifi karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia. Contoh, firman Allah yang menuntut mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Hukum wad'i di sini adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain, dan sebagai penghalang adanya yang lain. Contoh, di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan
dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menetapkan bahwa pencurian ini menjadi sebab diwajibkannya potong tangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum wad'i. Kemudian, apa saja hal-hal yang berhubungan dengan hukum syara'? Hal-hal yang berhubungan dengan hukum syara' yang pertama adalah al-hakim atau pembuat hukum. Kemudian yang kedua adalah al-mahkum fih atau al-mahkum bih, objek hukum. Kemudian yang ketiga adalah al-mahkum alaih atau subjek hukum. Pada kali ini kita akan bahas yang pertama adalah al-hakim. Untuk yang al-mahkum fih dengan al-mahkum alaih, insyaallah kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Sekarang al-hakim, apa itu al-hakim? Al-hakim, pengertian al-hakim di sini adalah zat yang mengeluarkan hukum. Dia adalah Allah. Maksudnya dialah sebagai sumber hukum. Allah adalah zat yang menyuruh, melarang, mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala atau siksa. Dengan demikian, al-hakim adalah Allah. Yang disebut juga dengan syar'i atau syari', ya, disebut dengan syari'. Adalah pembuat ketetapan, pembuat hukum, ya, disebut dengan syariah. Kemudian dari segi etimologi fikih, kata hakim ini atau qadi juga menunjuk pengertian hakim, yakni yang memutus perkara di pengadilan. Tetapi menurut para ulama usul fiqh secara terminologi ini dimaknai bahwasanya mempunyai makna yang cukup jauh dan lebih luas, di mana kata hakim menunjuk kepada pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat secara hakiki. Kemudian, bagaimana mengetahui metode hukum Allah? Menurut ijma' bahwa al-hakim adalah Allah. Jadi semuanya sudah sepakat bahwasanya al-hakim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai cara mengetahui hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mungkinkah akal itu bisa mengetahui sesuatu hukum tanpa ada pemberitahuan dari Rasulullah? Maka disinilah kemudian ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut mazhab Asy'ariyah bahwa hukum-hukum Allah hanya bisa diketahui melalui Rasulnya dan kitabnya. Alasan mereka bahwa menetapkan perbuatan seseorang itu baik atau buruk adalah syariat, dengan cara menuntut untuk melakukan atau memperbolehkan jika perbuatan itu baik, dan menuntut untuk menjauhi jika perbuatan itu buruk. Sehingga menurut Asy'ari bahwa standar baik dan buruk suatu perbuatan adalah syariat, bukan karena akal. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah bahwa hukum-hukum Allah itu bisa diketahui melalui akal tanpa melalui Rasul dan kitabnya. Karena perbuatan mukallaf yang baik maupun yang buruk mempunyai dampak, yaitu dampak baik dan dampak buruk. Dampak inilah yang bisa diketahui oleh akal. Sehingga perbuatan yang berdampak buruk menurut akal itu adalah perbuatan buruk. Dan sebaliknya perbuatan yang berdampak baik menurut akal itu adalah perbuatan baik. Dari sini maka hukum-hukum Allah mengenai perbuatan mukallaf bisa diketahui melalui akal. Ini pendapat para ulama tentang cara mengetahui hukum-hukum Allah. Ya, jadi ada yang berpendapat melalui Rasul dan kitabnya, tetapi ada yang mengatakan melalui akalnya saja tanpa Rasul dan kitabnya. Kemudian, bagaimana kedudukan hakim dalam hukum Islam? Kedudukan hakim dalam Islam, ya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat sekaligus menetapkan hukum untuk dipatuhi oleh setiap mukallaf. Jadi kedudukannya dalam hukum Islam adalah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pembuat sekaligus yang menetapkan hukum untuk dipatuhi oleh mukallaf. Mungkin demikian untuk materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Untuk kajian yang berikutnya tentang mahkum bih dan mahkum alaih, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.